Perkenalkan, nama saya Meka Lulu Soraya Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi KOSO. The Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commissions atau disingkat dengan KOSO. KOSO adalah sebuah komite yang dibentuk pada tahun 1985 dengan tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Definisi KOSO itu sendiri yaitu suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan Staf yang bertujuan untuk membuat reasonable assurance mengenai yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasional. Yang kedua, reliabilitas pelaporan keuangan. Yang ketiga, kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku. Misi utama dari KOSO itu sendiri adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minatul Afiza. Di sini saya akan menjelaskan apa itu COSO dalam pengendalian internal dan keterbatasan pengendalian internal. Apa itu COSO dalam pengendalian internal? Cobit mengadopsi definisi COSO. Definisi dari pengendalian COSO yaitu kebijakan, prosedur, dan praktik dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah atau dideteksi dan diperbaiki. Unsur-unsur pengendalian internal. COSO menyatakan mengenai unsur-unsur pengendalian internal sebagai berikut. Yang pertama, control and environment. Yang kedua, risk assessment. Yang ketiga, control aktivis. Yang keempat, information and communication. Dan yang kelima, monitoring aktivis. Selanjutnya yaitu keterbatasan pengendalian internal. Pelaksanaan struktur pengendalian internal yang efisien dan efektif haruslah mencerminkan keadaan yang ideal. Namun dan kenyataannya hal ini sulit untuk dicapai karena dalam pelaksanaannya struktur pengendalian internal mempunyai keterbatasan-keterbatasan. COSO menjelaskan bahwa pengendalian internal tidak bisa mencegah penilaian buruk atau pengendalian internal tidak dapat mencegah kegagalan atau keputusan yang dapat terjadi dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, bahwa pengendalian internal pada sebuah sistem pengendalian internal yang efektif pun dapat mengalami kegagalan. Komponen KOSO yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian akan menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi personal organisasi tentang pengendalian tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan landasan dasar yang akan membentuk pengendalian yang disiplin dan terstruktur. Berdasarkan rumusan KOSO, bahwa lingkungan pengendalian merupakan seperangkat standar, proses, dan struktur yang menjadi dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Ada beberapa faktor pembentuk lingkungan pengendalian yang mana jika itu diterapkan di dalam suatu organisasi akan memberikan pengendalian internal yang baik. Beberapa faktor pembentuk tersebut antara lain adalah struktur organisasi, penetapan wewenang dan tanggung jawab, dewan direksi dan komite audit, integritas dan komitmen, filosofi dan gaya operasi manajemen, serta integritas dan nilai etika. Dengan kata lain, lingkungan pengendalian akan berdampak luas terhadap sistem pengendalian internal secara keseluruhan. Halo teman-teman mahasiswa dan para dosen yang saya hormati. Nama saya Michael Prasadanta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risk assessment. Risk assessment ini atau yang biasa dikenal sebagai penilaian risiko merupakan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan untuk mencapai tujuan. Penilaian risiko oleh manajemen harus mencakup pertimbangan khusus atas perubahan kondisi yang memunculkan risiko. Perubahan kondisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.
Yang pertama itu ada perubahan dalam lingkungan operasi, ada juga personal yang baru, bisa juga disebabkan dengan sistem informasi yang baru atau dimodifikasi, pertumbuhan yang cepat, teknologi baru, lini produk atau aktivitas baru, rekonstrukturisasi perusahaan, operasi di luar negeri maupun pernyataan akuntansi. Perkenalkan nama saya Nada Nurgista. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol aktivitas. Kontrol aktivitas adalah tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian intern. Yang termasuk kontrol aktivitas yaitu kebijakan dan prosedur, keamanan aplikasi dan jaringan, manajemen perubahan aplikasi, kelangsungan bisnis, dan memakai tenaga outsourcing. Aktivitas pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan semestinya. Selain itu juga memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan untuk mencapai tujuan entitas. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendukung kontrol aktivitas yaitu yang pertama, pemisah tugas, pengendalian pemroses informasi yang terdiri dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, pengendalian fisik, dan yang terakhir review kerja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan komponen KOSO selanjutnya. 4. Informasi dan komunikasi adalah tindakan untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas. Sistem informasi menghasilkan laporan yang berisi informasi operasional, finansial, dan terpenuhinya keperluan sistem. Informasi dan komunikasi juga dibutuhkan untuk memberikan informasi dalam pembuatan keputusan bisnis dan laporan eksternal. Komunikasi yang efektif dibutuhkan baik dengan pihak internal maupun eksternal. Yang termasuk komponen ini adalah sebagai berikut. 1. Kualitas informasi, dan 2. Efektivitas komunikasi. Contoh pengendalian internal dalam komponen informasi dan komunikasi adalah Bank X mengkomunikasikan informasi secara lisan dan tertulis. Informasi tersebut meliputi aturan, prosedur, kebijaksanaan, sanksi, dan wewenang dan tanggung jawab. Komunikasi secara lisan dilakukan melalui briefing, sedangkan komunikasi secara tertulis disampaikan melalui web, internet, dan buku pedoman manual. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meilani Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring atau pemantauan. Pemantauan merupakan proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal pada waktu ke waktu. Proses ini terselesaikan melalui kegiatan kesinambungan evaluasi yang terpisah atau kombinasi keduanya. Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Aktivitas pemantauan mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bagian yang memerlukan perbaikan. Contoh dari monitoring ini sendiri, misalkan suatu bank A melakukan evaluasi secara terpisah yang dilakukan oleh atasan setiap harinya, khususnya divisi kartu kredit. Terima kasih.